Halo Gardur semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melakukan review terhadap sebuah mobil yang sebenarnya sudah sangat terkenal di Indonesia. Mobil ini sempat booming, juga sudah menjadi fenomena saat pertama kali muncul. Tapi kita review ini bukan karena kita terlambat, tapi karena kita ingin coba explore tentang apa aja sih hal yang baru setelah mobil ini di facelift dan bagaimana rasanya kalau mobil ini menggunakan transmisi manual. Ya, ini dia Mitsubishi Xpander Sport facelift manual. Dari depan sebenarnya mudah sekali untuk menemukan hal baru yang ada pada Mitsubishi Xpander facelift. Dan ini tidak hanya berlaku pada sport, tapi juga semua variannya, mulai dari GLS sampai Ultimate. Yang pertama adalah pada grill. Sekarang grillnya kayak terbagi dua begitu ya, kan kalau sebelumnya dia kayak semuanya nyambung. Nah sekarang ini nggak, jadi kayak ada dua, terus di ujungnya naik. Dan ini nih, di sini membentuk pola untuk menutupi logo Mitsubishi-nya. Lalu kemudian masih di depan juga ini ada headlampnya. Ya memang masih sama bentuknya, persis banget bentuknya. Tapi yang baru adalah dia headlampnya sudah memakai LED. Jadi kalau untuk penerangan ini jelas lebih baik, lebih hemat daya dan tidak menyilaukan mata. Sekarang kita ke samping. Ini yang paling baru nih di sampingnya, yaitu peleknya. Ukurannya masih sama dengan sebelumnya, tapi motifnya berbeda. Kalau sekarang dia kayak lebih itu ya, kelihatan kayak lebih ada lebih main unsur 3D-nya. Ya masalah jelek atau enggak itu kembali ke selera. Cuma bagi saya pribadi sih ini ya bukan hal yang patut untuk diperdebatkan ya, karena ya model pelek kayak begini menurut saya masih oke, masih cocok lah dengan profil Xpander yang tinggi dan bisa dibilang gagah. Nah terus juga untuk spion dia sewarna body, bukan cuma spion juga ini handle pintu juga suara body, dan karena ini sport alias tipe tertinggi kedua dari Mitsubishi Xpander biasa, jadi masih ada ini tombol untuk membuka kunci. Ya karena memang Xpander Sport dari awal keluar juga sudah dilengkapi dengan start stop engine dan keyless entry sebagai standar. Di belakang sebenarnya kalau kita perhatikan secara jeli kayak tidak ada perbedaan yang sangat besar antara Xpander sebelum facelift dengan yang facelift ini. Ya makanya ini kalau kita dari segi mata awam mungkin ya, mereka jadi nggak bisa membedakan mana Xpander yang facelift, mana yang sebelum facelift. Tapi kalau mereka lihat samping dan depan, barulah bisa dibedakan dengan mudah mana Xpander facelift dan mana yang sebelum facelift. Pada Xpander Sport manual, untuk menyalakan mesinnya, yang perlu pertama kita lakukan adalah menginjak koplingnya. Setelah kopling terinjak, baru kita tekan ini start stop engine, dan mesin pun menyala. Jadi itu perlu kita ingat ya, kalau misalkan bawa mobil manual, ya nggak cuma Xpander Sport sih, yang lain juga kalau dia udah pakai start stop engine, jadi untuk menyalakan yang kita injak adalah kopling, bukan rem kayak di mobil-mobil Matic. Ini adalah ruang mesin dari Mitsubishi Xpander. Satu hal yang saya notice dari ruang mesin Xpander facelift ini adalah dia sudah dilengkapi dengan cover engine. Ya, jadi kalau kita buka mesin terus kita lihat ada cover engine, memang memberi kesan yang seakan kalau mobil ini memang benar-benar dirancang dan dibangun dengan baik dan serius. Lalu di atas juga ada peredam yang cukup tebal. Ya mungkin inilah alasan kenapa Xpander ini bisa punya kabin yang kedap. Raungan mesinnya itu tidak terdengar begitu jelas ke dalam interior saat kita memuncik gasnya atau melakukan akselerasi yang kencang. Lalu situ ada ini sensor ABS di situ. Dan untuk spesifikasinya masih sama seperti model sebelum facelift, di mana Mitsubishi Xpander memakai mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode 491 NIVEC yang menjadi khasnya Mitsubishi. Tenaganya adalah sebesar 102 daya kuda di 6000 rpm dan torsi maksimalnya adalah 141 Nm yang terdapat pada putaran mesin 4000 rpm.
Semua tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan seperti yang saat ini sedang bersama kita. Sekarang kita coba menjalankan Mitsubishi Expander Sport Facelift manual. Kalau dari mesin sama saja dengan yang versi otomatisnya, tapi ini yang manual pakai percepatan 5 bukan 6 ya. Ya kalau kita bicara soal performa atau ngomongin soal asiknya berkendara, saya malah merasa ini lebih asik untuk dikendarai. Ya karena selain kita punya kontrol penuh untuk mengatur percepatan dan perpindahan gigi, juga kayaknya ini tenaganya kayak lebih berasa gitu, terutama kalau kita udah masuk gigi 3 atau 4. Tadi saya juga sempat cobain nih. Saya coba melakukan tes akselerasi dengan cara kayak seperti drag race. Jadi asik kita matiin, terus dari gigi 1 pasti ya, sama kita tahan ini rem parkir. Dan gitu saya lepas gas dan kopling gitu, dia ada spin. Ya malum lah, ini kan roda depan ya, jadi ya kalau ada spin itu wajar. Dan apalagi ini juga memang bukan mobil untuk dikhususkan buat ini ya, buat performa, buat balap, bukan. Jadi itu saya anggap adalah hal yang wajar. Nah, di sini di expander manual ini saya sering melakukan perpindahan gigi di putaran minimal 2800 rpm ya, artinya itu bukan putaran yang rendah ya. Ya bahkan kalau misalkan kondisi jalan lengang atau misalkan ya memungkinkan lah untuk saya sedikit ngebut, ya nggak jarang saya baru pindah gigi di atas 3000 km, ya sekitar 3200 3300 lah. Tapi di situ asiknya, di situ berasa kalau sensasinya lebih ada dan baru berasa mobil lebih fun untuk dikendarai. Dan ya itu tenaganya jadi berasa kayak lebih cepat akselerasinya. Itu yang saya rasakan dari sejauh ini berkendara dengan expander manual. Well, tadi kan saya bilang saya kalau pindah gigi di RPM yang cenderung tinggi, minimal di 2800. Ya jelas dong kalau kita melakukan perpindahan gigi di RPM yang agak tinggi, maka dampaknya adalah konsumsi BBM yang mungkin jadi terkorbankan sedikit. Berapa konsumsi BBM expander sport manual ini? Nih saya jabarkan. Silakan Anda nilai. Boros nggak sih? Atau silakan Anda hitung berapa selisihnya dengan expander yang bertransmisi otomatis. Sekarang mari kita bahas soal interior dari Mitsubishi Expander Sport Facelift manual. Ya sama seperti model sebelumnya, sebelum facelift, interior tipe sport ini masih didominasi warna hitam. Dan ini yang barunya adalah, kita lihat ya, ini ada head unit yang udah layar sentuh. Kan kalau yang sebelum facelift itu dia masih yang biasa gitu ya, bukan ada layar touchscreen kayak begini. Dan ya sekarang inilah model untuk fitur barunya ya. Dan ini juga cukup lengkap di audio ini. Ya selain bisa menampilkan multimedia yang cukup lengkap variannya, ini juga dari sini kita bisa melihat citra saat kita melakukan mundur. Ini saya kasih contoh. Saya masuk gigi mundur. Tuh, di situ akan langsung muncul citra yang dihasilkan oleh kamera belakang. Bukan cuma ada kamera belakang saja atau kamera mundur ya, tapi juga sekarang Expander Sport Facelift sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ya jadinya kalau kita mundur harusnya nggak sampai nabrak objek ya, karena kan itu akan bahaya kalau sampai kita nabrak. Ya itu mungkin fitur yang sebenarnya udah bukan yang mewah-mewah banget, tapi berguna untuk kita semua. Lalu kita turun lagi, ini transmisi manualnya. Pengoperasiannya sama sebenarnya kayak transmisi manual yang lain, tapi untuk mundurnya ini yang agak beda. Jadi kita perlu ini angkat yang lingkaran bawah ini, terus kita geser ke kiri sampai habis, baru kedepankan. Terus untuk netral ya biasa aja, nggak usah diangkat, tinggal kita kembalikan posisi semula dan masuk satu ya biasa kayak begini. Nggak susah kok untuk adaptasi dengan Expander Sport manual. Dan untuk ini interior kabin juga masih sama, tetap pasti warna hitam tadi saya bilang. Cuma ya untuk bahan masih kain, masih fabrik nih, belum jok kulit. Dan ini juga di sini ada MID yang fiturnya informasinya lumayan lengkap. Ada trip A, trip B, sisa jarak tempuh,
konsumsi BM rata-rata sama kecepatan rata-rata. Tuh, cukup banyak lah. Dan semua itu bisa kita lihat dengan hanya menekan tombol ini. Tombol info yang ini. Oh ya, di bawahnya juga ini nih. Untuk tombol start stop sama stability control ada di sini. Selebihnya ya sama aja lah sama expander sebelumnya. Ya karena ini facelift ya, jadi ya perubahannya nggak sebanyak itu. Tapi overall interior expander ini masih cukup menyenangkan, masih cukup membuat kita nyaman. Ya karena mobil pun memang nyaman ya. Dan yang pasti mobil ini sekarang juga jadi semakin mudah untuk dikendarai karena fitur penunjang berkendaranya sedikit bertambah. Dan dengan transmisi manual, maka mobil ini terasa lebih menyenangkan saat dikendarai, terutama saat kita berakselerasi dengan cepat. Lantas, bagaimana hasil review kami mengenai review dari Mitsubishi Expander Sport facelift manual? Secara tampilan, bagi kami tidak ada yang salah dengan mobil ini. Tampilannya masih gagah, masih keren, dan apalagi juga setelah di facelift, dia kedapatan grill baru dan lampu LED membuatnya jadi tampak makin berkelas dan elegan. Apalagi kalau kita nyalakan lampu di malam hari, lampu LED barunya itu di headlampnya mampu menerangi dengan sangat baik dan tidak menyilaukan mata. Itu tadi dari segi tampilan, bagi kami ya masih oke, masih sangat bisa diterima oleh siapapun. Tapi bagaimana penilaian kami terhadap rasa berkendara dan performanya yang memang menjadi highlight kita pada review ini? Kalau Anda memang mencari sebuah MPV yang praktis untuk dikemudikan sehari-hari, ya tentu maka pilihan yang paling tepat adalah expander yang bertransmisi otomatis. Tapi kalau Anda memang orang sangat senang mengemudi atau menganggap mengemudi itu sebagai sebuah seni dan ingin punya kontrol penuh terhadap kendaraan, ya pasti pilihannya adalah ini, expander manual. Dan yang Sport ini juga lah merupakan varian expander termahal yang memiliki transmisi manual, karena untuk yang Ultimate itu hanya tersedia di transmisi otomatis saja. Lalu kalau untuk performanya sendiri, harus kami akui expander manual ini justru terasa lebih gesit dan lebih menyenangkan untuk dikendarai. Walaupun memang saya berapa kali mencoba untuk berkendara halus sekalipun, tetap saya tidak bisa untuk melakukan perpindahan gigi di bawah 2500. Memang di Expander Sport ini dia yang manual ya, maksud saya tepatnya. Perpindahan gigi itu selalu terjadi di putaran yang cukup tinggi, di atas 2500. Tapi ya disitulah keasikan ya. Jadi mobil ini saat sudah sampai RPM tinggi, kita pindah gigi, di situ akan terasa, wih, mobil ini rasanya lebih cekatan, lebih kencang dan lebih bertenaga dibanding dengan yang versi otomatis. Ya walaupun memang tenaga di atas kertas masih identik dengan saudaranya yang bertransmisi otomatis alias tanpa kopling. Nah, untuk harganya silakan Anda lihat sendiri berapa harga dari Expander Sport facelift manual ini. Dan harga yang dicantumkan ini adalah harga untuk on road di wilayah DKI Jakarta, dan pastinya sudah termasuk dengan diskon PPNBM sebesar 100% yang akan berlaku hingga Desember mendatang. Sekian hasil review kami mengenai Mitsubishi Expander Sport facelift manual. Kalau misalkan Anda punya komentar, punya saran atau masukan untuk kami, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang.